Selamat datang di Jabingan, jagongan bikin kerangan. Wis, Corona sudah mulai berlalu teman-teman. Atau masyarakat Jabingan yang kita sebut itu adalah masyarakat yang kurang viral. Jadi intinya kelihatannya di tahun ini kita butuh refreshing yang enak ya, mungkin alam-alam. Jadi aku pengen naik gunung nih sebenarnya. Yo nggak Mas Adi? Yuhu. Kita butuh healing. Healing. Nah, healing, benar. Healing paling enak sebenarnya nek zaman sebelum corona iki naik gunung, Mas. Gunung-gunung sing mungkin kan pengen naik gunung iki. Pengen naik gunung toh. Wah, gunung. Aku pernah sih beberapa kali naik gunung, cuman suwe. Karena corona wis ilang iki pengen banget jane naik gunung. Belum pernah sekalipun. Tapi naik gunung iki banyak anu nih Mas, kaya aturan yang tidak tertulis. Aturan apa gue nek sing tidak tertulis? Aturan semu. Maksudnya naik gunung iki maksudnya kowe persiapane prepare terus nanti di gunung tuh ada aturan-aturan dari ranger kuwi. Ranger. Biru, merah, pink. Sing nganggo helm cakil. Oh iya. Tapi nek aku sing ngomong nggak valid dong. Nggak valid. Kowe nggawa sapa Mas hari ini? Aku nggawa Mas Ndok. Ndoknya nanti? Ndoknya bingung. Aku mau ketik guyonan di wong iki aku mau. Sorry. Halo teman-teman Jabingan fan apa fan-nya? Masyarakat Jabingan. Halo masyarakat Jabingan. Perkenalkan saya Ndok. Nama asli? Nama asli Ndok Purnomo. Tambah sidik. Oke. Ini Dok. Adi gimana? Iki karena sebenarnya kita udah saling kenal ya. Emang kita kenal? Jadi nggak perlu nganggo topeng. Nggak perlu nganggo efek suara. Kita belum pernah saling kenal ya. Kayak ya aku ya. Iki bukan acara hipnotis. Aku pengen ngerti Dok, karena aku sempet denger jare dirimu salah satu aktivis pergunungan. Mulai dari SD. Loh, sangar loh. SD liyane nekeran. Neta. Dek wis naik gunung. Coba jelaskan. Sebenarnya kalau aktivis terlalu ketinggian yuk. Saya nggak se-expert itu. Oh gitu. Cuma suka naik gunung aja. Suka naik gunung. Gitu. Saking sukanya, gue jare pengen menikah sama gunung. Dua tapi nek satu mau. Oh iya. Boleh. Oh, loro ya penting loro ya. Siji wae. Nah, itu soal gunung. Ada berapa gunung sing wis pernah didaki? Pernah didaki, sebenarnya pernah didaki nggak terlalu banyak, cuman frekuensinya kadang ada lebih dari satu kali didaki, ada 2 kali. Oh, gitu. Jadi total semua kayaknya berapa ya? Ya sampai 10 kayaknya. Oh iya. Tapi satu gunung pernah 2 kali, 3 kali gitu. Nah, sampai 5 kali juga pernah ada. Padahal. Aku pernah ya aku. Nah, kita satukan frekuensi dulu. Naik gunung ini, gunung beneran loh ya. Gunung. Jangan gunung gandul mbok anggap gunung. Bukan. Itu apa, Mas? Jangan tumpukan pasir buri omah mbok anggap gunung. Kamu naik tumpukan pasir, kowe akan mengubur diri. Iki gunung tenan. Salah satu gunung terdekat di kota kita ya Gunung Lawu ya. Itu sing itu dianggap gunung. Nah, itu Mulia. Itu sampai Pacitan. Sampai Pacitan itu. PP. Oke, nek aku langsung neng pengalamanmu naik gunung. Jangan pengalaman sih, Dik. Pertama kali dia suka itu seperti apa? Piye kok iso seneng naik gunung? Kenapa enggak yang lain? Pertama kali suka itu karena film 5 cm. Udah pernah lihat belum? Oh iya pernah. Sik, 5 cm ini berarti umur piro? 2012 itu kayak kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 5 lah. SD. Itu nonton dulu film 5 cm itu, terus karena orang tua saya bapak itu backgroundnya pendaki, tanya tentang gunung-gunung, akhirnya karena penasaran saya tinggi sekali waktu itu, kelas 6 SD diajak naik pertama ke Gunung Lawu sama bapak. Berdua tak apa sama teman-temannya? Sama temen nih, berempat ya, berempat nggak berlima itu. Langsung Gunung Lawu. Puncak. Gunung Lawu, puncak.
lewat Cemoro Sewu, Magetan. Oh iya iya. Nah, situ pertama itu kelas 6 SD. Nama Adi dari Bian tahun Pak. Enggak, aku numpak. Lawu belum pernah, aku Merapi. Pertama kali dan terakhir. Pertama kali itu di Gunung Prau. Oh, Prau. Sama teman-teman Wonogiri Prau juga. Wonosobo ya? Wonosobo, bener. Wonosobo. Tapi nggak terlalu tinggi ya kita. Tapi tinggi. Karena medanku pada saat, jadi nggak terlalu tinggi, tapi karena pada saat naik itu cuacanya lagi nggak bagus. Oh. Zaman Deben belum kenal, apa sebenarnya? Pawangudan ya. Dan saya belum kenal yang namanya Google cuaca. Ngawur bae. Nah, makanya aku takut endok ini naik gunungnya prepare apa sih gitu. Prepare apa? Soal cuaca, soal apa pakaian sing dipakai. Terus apa yang dibawa. Terus neng kono ora entuk apa. Mungkin kebiasaanmu coli kan nggak mungkin kono. Nggak mungkin, nggak boleh gitu. Sebelum coli dulu boleh. Boleh. Nggak apa-apa kalau nggak konangan nggak apa-apa. Kalau konangan ya isen itu loh. Ya, cuman urusan malu kalau itu sih. Bener sih. Ada pakemnya nggak sih peralatan apa mungkin harus ada. Coba tak jelaskan menurut sepengetahuan saya. Ya. Yang pertama itu sebelum mendaki yang pertama harus kita ketahui dulu itu mau mendaki gunung mana, cari informasi, cari informasi nomor darurat, cari tentang informasi yang tentang gunung itu gimana, treknya, medannya bagaimana. Terus kalau waktu mendakinya kapan? Misalnya sekitar bulan Juli sampai Juli Agustus itu cuaca di sana bagaimana? Ada acara atau tidak? Kan kadang ada beberapa gunung yang masih digunakan buat acara adat istiadat loh. Oh ada. Jadi ada beberapa. Kamu nggak bakal percaya. Oh nggak percaya. Nggak percaya? Oh percaya? Enggak, maksudnya adat kan emang ada benar. Oh iya. Tapi bermanfaat apa enggak ya nanti dulu. Nah, terus lanjut. Terus yang kedua menyiapkan fisik dan mental. Fisik. Mengetahui trek berapa estimasi waktu yang didaki dari base camp sampai ke puncak. Oh gitu. Berapa estimasi waktunya yang dibutuhkan buat sampai ke puncak, estimasi waktu. Treknya bagaimana, ada berapa pos. Misal kalau cuaca buruk kita bisa diriin tenda di pos mana. Itu juga perlu. Oh gitu. Sampai sedetail itu ya. Harus sedetail itu. Karena ini istilahnya kita harus menyiapkan situasi terburuk. Oh, oke. Kalau nggak sampai kayak gitu kan ya berarti untung aman sampai bawah lagi. Tapi kalau situasi terburuk, mungkin ada situasi terburuk ya kita udah siap loh. Iya. Jadi nggak bingung, nggak panik. Terus yang dibawa itu biasanya apa toh? Sing urgent aja ya, urgent ya. Urgent. Mantel, ponco. Oh, mantel ponco. Ya bener. Kalau teman-teman biasanya itu emergency blanket itu kayak aluminium foil. Jadi dilembik. Buat apa itu? Buat kalau ada yang hipotermia. Heeh. Oh. Itu biasanya pakaiannya basah keringet. Kalau nggak kehujanan. Itu dilepas pakaiannya, dimasuk ke sleeping bag, kantong tidur, sleeping bag, SB, terus dibuntel itu. Itu menjaga biar suhu tubuh itu nggak keluar. Tetap hangat. Menjaga suhu tubuh. Oke. Dipanasi, atau enggak? Itu kayak terinspirasi karo toh, pocong. Pocong kan di ngono ya. Kok dibuka jadi lemper. Dibuka matangnya loh, aluminium foil dulu. BBQ time. Barbecue time ya bisa. Terus nek naik itu harus bawa minuman nggak? Minumannya sepenting apa sih? Tetap sih Mas. Air minum itu penting juga, sangat penting karena menjaga tubuh biar tidak dehidrasi. Kopi betul lah, kopi. Air mineral. Kopi boleh sasetan tapi kalau sudah di atas. Kalau di sini boleh ngopi? Boleh. Ya, boleh banget loh ini. Ngopi sama minum-minuman. Mas Adi. Kopi apa Mas? Mana cak saya? Ya apa iki? Mas Adi sing jelas iki. Oke. Hari ini ternyata kita disupport dengan Mocha. The taste you never tasted. Apa tulisan maksud? The taste you never tasted. Ya rasa sing belum pernah gua rasake. Weh, thank you Mocha. Thank you banget Mocha. Jujur ya, ini bukan saya loh yang punya. Tapi saya bisa menjelaskan sedikit minuman ini. Yang punya Mas Ndek. Gua enggak punya. Ini funny drink.
ini kayaknya se-Indonesia itu cuman mocha. Ya. Se-Indonesia nih yang punya ide ini mocha. Jadi ini susu, rasanya itu di es batunya. Es batunya yang rasa-rasa. Yang ini, Mas. Oh iya, es batunya warna-warni ya? Nah, es batunya warna-warni. Rasanya tuh ada di es batunya. Nah, setelah ini di launch ini ya kemungkinan besar ya banyak yang niru pasti. Ya, benar, ya. Tapi ya. ini setahu saya aku belum pernah nemu minuman kayak gini. Kalau yang ini. Baru lihat ini sih. Jadi rasanya di esnya. Tak kira iki mau jelly. Oh, bukan. Ini es batu. Ini es batu. Kalau yang ini base-nya soda. Kalau ini kan milk. Nah, yang ini soda. Nah, ini itu kopi. Ini kopi cappuccino ya? Ya, cappuccino. Oh iya, tinggal cappuccino. Oh, cappuccino, Mas. Cappuccino kan lesson. Buahnya campur-campur. Ada blackcurrant, strawberry. Jadi disedot iki rasane pas sing mencair duluan blackcurrant ya, blackcurrant yang kesedot. Duluan strawberry yang kesedot. Enak ini. Tapi mungkin agak terlalu manis ya, kemanisan mungkin Ya, bisa minta lah ya. Ya bisa minta untuk kurangi. Jadi ya, minuman itu penting. Contohnya nih, kita minum air putih gitu. Ini kalau buat mendaki sangat vital, tidak boleh ketinggalan. Butuh berapa yang ideal? Biar nggak membebani. Tergantung estimasi kita berapa hari di gunung. Oh gitu. Kalau di gunung ada sumber, berarti nggak usah bawa air terlalu banyak, tapi bawa tempatnya. Jadi bisa istilah. Oke. Ambil di mata air, tapi kalau nggak ada ya persediaannya harus agak banyak. Oke. Sumber mata air itu dicari sebelum mendaki tadi ya, info Ya, tadi. makanya pentingnya cari info tentang gunung sebelum kita daki itu seperti itu. Itu air terus makanan juga pasti. Bahan makanan. Kalau dulu ya sekarang kadang-kadang juga gitu. Kalau mendaki cari yang simple. Mie goreng. Oke. Mie goreng. Jadi wes nggak bahan makanan tuh jadi perlu nggak sih? Apa Perlu. kita makan matang aja? Cuman kan wedine ngene, Dok. Misalnya nih kono 3 dino, nek kita bawa nasi bungkus dari sini kan wes nggak basi. Berarti kan bahan makanan. Misalnya beras no nggak perlu. Kalau kadang-kadang kalau pas ada niat bawa beras bisa, tapi buat teman-teman yang daki sebenarnya nggak baik juga buat kesehatan. Karena cara bawanya kan nesting sama kompor medan. Masak berasnya nanti dimasak ke plastik kecil. Plastiknya dibolongi, airnya ditaruh nesting, direbus sampai mendidih, plastiknya nanti dicemplung gitu. Jadi matangnya dalam plastik. Sebenarnya kan kimia dari plastiknya juga nggak sehat. Tapi karena kepepet nggak ada tempat, ribet juga gitu. Tapi juga selalu sih. Kadang juga mie, bawa tempe, kadang nugget. Nugget. Bicara tentang makanan yang di bawah, aku pernah lihat nenggon salah satu Instagram ya. Sing apa jenenge, katanya pendaki nggak boleh masak apa jenenge ikan asin gitu. Bener sih? Aku malah baru tahu. Bener ya? Malah aku jeruk putih jadi. Oh iya. Kalau terkait itu nggak tahu sih. Nek ada beberapa tempat yang begitu ya. Istiadatnya mengharuskan gitu, nggak boleh. Tapi Malah aku baru tahu ini. Pikirku gini, bahan makanan yang kita bawa ini tak pikir bener-bener bahan. Kayak tepung, padi kita nanam di sana. Iwak urip di ning kono enggak? Ndaki mau pindahan. Dan kos-kosan. Oke, berarti peralatan maksudnya baju ini kan kadang enek sing komen juga daki kok gur nganggo flanel, daki kok gur nganggo ini, apa ada khususnya nggak sih sebenarnya? Yang penting itu stok pakaian jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak karena ngaruh ke beban. Disesuaikan dengan estimasi kita berangkat mau berapa hari. Oh, kalau saya ya biasanya dari bawah itu malah jangan pakai kaos panjang atau yang tebel-tebel dulu. Malahan? Kaos pendek. Soalnya nanti buat naik keringetan. Itu banyak. Oh, Oke. Ingat teman-teman ya, diperhatikan ya, di atas gunung tidak ada laundry. Tidak ada laundry. Artinya kamu keringetan kecut, kecing, nggak ada yang nyuci. Aku sih tak buka. Aku sih tak buka. Nggak ada laundry di gunung. Ya. Oke. Itu kalau pakaian. Nah sebenarnya nggak ada ya patokan pakaian Ya, ada band yang gaul. penting
Merek nggak ada ya, harus pakai merek anu Harus ya. yang itu ya. Harus Supreme sih kayaknya ya. Kalau nggak Supreme kan demen nanti bos. Enggak bos. Bercanda bos, bercanda. Iya. Naiknya pakai Supra, enggak ya? Satu lagi, sepatu. Sepatu Enek, oh ya sih, sorry. Aku pernah naik gunung tuh ya. Aku mencari sepatu yang nyaman. Pada saat itu ya, oke lah flat shoes. Aku tuh pakai, Fans. ya Vans gitu. Coba loro, Pak. Nah, aku nggak tahu juga. Koncoku malah enek sing nganggo Converse. Ngaranku ya model gitu luwih enak neh ngaranku ya. Karena nggak tahu juga. Karena kan banyak kain. Aku pakai bukan Vans sih. Ya model itu, heeh. Itu idealnya nggak tahu. Ada temanku sing nganggo boot bareng loh. kalau boot sepatu safety yang tinggi itu. Heeh. Itu malah aman, nggak apa-apa. Maksudnya yang penting fungsinya sepatu itu kan melindungi kita dari batuan. Kadang kan medan nggak tahu yang diinjek ada hewan atau ada batu-batu yang gitu. lancip. Terjal Yang kedua orang. kalau turun itu kalau sepatu gunung biasanya melindungi sampai agak ke atas itu fungsinya melindungi ankle. Oh. Biar nggak gampang oleng. biar Oke. Geser, kedeklik kan kalau sepatu ini tinggi kan menjaga biar nggak gampang ini. Coba kalau pakai sepatu yang gini flat shoes gini gampang Hancur. Oh, gampang hancur. Oke. itu. Tapi kedeklik lah. Pernah. Ya itu rentan karena batu-batuan. Apa nih ke Merapi ya sing batu-batu Wah, tok. Itu rentan banget. Jadi make sense kuwi. Make sense sekali. Terus apa jenenge? Satu lagi ya teman, kalau sepatu itu yang tidak dianjurkan ya high heels. Jangan. Nggak bisa, nggak ada. Kamu naik ke sana. Bapak nggak ada yang naik pakai heel atau turun nggak ada. Nggak ada ya? Itu di atas mau Paris Fashion Show. Paris Fashion Show. Loh, siapa tahu ya. Heelsnya diwalik toh. Jadi di atas. Congore ning dhuwur. Jadi gondaki gini. Malah refleksi dong. Itu oke ya Mas. Berarti memang ada beberapa standar yang apa ya dianjurkan. Dianjurkan. Terus tenda wajib ya. Tenda wajib tergantung. Kan ada dua tipe pendaki. Biasanya ada sama ngecamp. Kalau enggak yang namanya tektok biasanya 1 hari. Bener, aku TikTok terus. Nah, tektok itu nggak Soalnya- perlu tenda. Enggak perlu aku Joget. Enggak. Sorry. TikTok ya, TikTok. Aku tahu kuwi TikTok ya. Kuwi naik terus turun lagi. Soalnya aku duwe masalah aku nggak iso ngising sembarangan. Oh. Nggak iso. Tapi kok Sak gon-gon. Pak. Loh, itu kebutuhan biologis, Mas. Soalnya kan nek ngecamp bangun tidur itu kegiatan pertamaku kuwi sambil nonton Lambe Turah. Wajib neng toilet dan Marai kulno. dan toiletnya harus proper. Jadi saya aku kadang Nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Iya. Biasa toh. Dah ini ngising nih, ngising. Nah, ini Ini penting nih. Itu Bawa toilet portable. nggak ada tempat, Pak. Kan kegedean toilet portable. Sama waktu Itu nanti biasanya di cari yang jauh dari jalur. Ya, dari jalur pendakian itu kan udah minggir jelas lah, ibaratnya minggir nih ya. keluar dari jalur jauh tapi jangan jauh-jauh banget supaya nggak mengganggu yang lewat sama baunya itu loh kadang. Oh, masih terus ini. Tapi sebelum itu diduduk. Nah, ojo lali. Kowe ngising diuruki. Kita belajar sama kucing ya. Ah, benar. Itu Kucing wae iso ngurugi dhewe ya. Heeh. Aku mau cerita tapi rada. Enggak apa-apa, hardcore. Pernah, Ra? Siap. Soalnya aku pernah. Kayak Oh iya, siap. Jadi meh ngono ki ya. Meh banget set. Kowe duduk ternyata wis enak kuwi. Bola bali Mas. Bola bali. Sing anyar ya bola bali Mas. Wah, Jangan iki lho. ya diduduk. Wah, tai muda ini. Tak tambahi. Tak terima aku. Sisa Tak nak. kayak sing luwih anyar no ya. Tak saingi. Tak saingi. Dulu ada kejadian ini. Jadi kan jalur ada jalur ke kanan gitu tapi itu buntu Mas. Emang buat buang hajat. Tapi jauh, maksudnya Tapi melenceng. jauh, Ini nggak melenceng, buat daki, jauh. kan ke atas gitu. Lu mau kan kesini, mau eksekusi, tidak loh, kakiku nyemplung loh, segini loh. Nyemplung kae. Iya, baru. Makanya kalau mau buang hajat di alam tuh dibrok ya teman-teman. Kasihan temannya menyoy loh, baunya itu, sandal bro, sandalnya bau bro sampai turun.
Akhirnya piye? Akhirnya Mbak ya kumbah apa mbak gua? dikumbah dengan mengorbankan air minum sanguku yang sangat tipis tadi. Tapi kan enek fitur ngoset-ngoset kening watu. Ada tapi ngoset-ngoset kening watu itu tidak menghilangkan bau loh. Itu. Terus cewekmu piye? Pakai Tisu. tisu. Boleh, tisu bisa. Kalau dulu tisu basah, karena sekarang di beberapa gunung itu sudah melarang tisu basah. Oh, karena susah diurai. Loh, tapi kan iso nggak dibuang. Dibawa turun. Ya, sekarang pertanyaannya kesadaran pendaki-pendaki, apalagi yang mau ya eksistensi itu, kadang kan nggak peduli kayak gitu. Kesadaran nomor sekian, tapi bekas cewekmu mbok kandongi mulai katanya nggak masuk akal sih ya. Kalau aku agak dulu pakai tisu itu. Oke. Ya. Oke, kita juga kedatangan hari ini ada martabak premium 8 rasa dari Dembronges ini, Mas. Iya. Wes, ini rasanya banyak banget nih, kita lihat ya. Ada ini Oreo, ada coklat, ada green tea, ada keju, ada Ovomaltine, gitu. Silver Queen juga ada, coklat juga di sini ya, mana ternyata. Coklat. Premium. Rada ngiler ya. Rada ngiler. Ini enak banget ini. Aku pernah nyoba pesen sih pas GoFood ada kan? Ada. GoFood ada. Dicobain aja, Mas. Langsung ini sikat. Dan Sikat, no. kita kasih. Aku tak milih ya. Iya, no. Oh, ya. Karena Anda bintang tamu di sini, Anda ose. Kowe taplake. Aku ini sing putih gitu. Oke. Coklat ngiler. Terus baru aku ya, Mas ya. Ya sikat. Langsung. Aku tak milih Silver Queen wae. Ya. Belum tahu aku ngerasa kena sing Silver Queen. Ya. Wih. Ayo tak nyoba iki ya. Enak. Banget. Mantap. Mulai-mulai pan bayar. Cokomaltin ini enaknya Cokomaltin adalah coklatnya ada kriuk-kriuknya ini. Mantap. Enak. Tapi enggak bohong ini bener-bener enak sih. Nambah gula gitu. Mantap. Nutella ini kesukaan anak-anak kecil ya. Dan ngerti tak anak kecil yang mangan coklat sih. Nah. Mantap. Pengalamanmu terlucu apa? Selama naik gunung dari 10 kali lebih. Nih pengalaman terlucu mungkin pas OTW ini dari sini ke gunungnya loh. Kadang di jalan loh. Kan biasanya motoran bareng teman-teman kan. Kadang dulu itu pernah kejadian naik ke Merbabu. Pakai motornya temanku, Revo. Tak goncengnya aku saat ini, Mas. Itu jeglongan. Peleknya tengok. Nggak bisa jalan. Itu udah mau deket, udah kayak dari sini paling nggak ada 5 menit udah sampai base camp. Tapi pas di bawah itu kejeglong, peleknya teyok, akhirnya naik tuh, nyewa pickup, dinaikkan ke atas. Soalnya sepedanya udah nggak bisa jalan waktu itu. Tuh. Terus, dulu aku tuh punya grup daki dua rombongan beda ya. Satu teman-teman waktu SMP itu ya, satu teman-teman dari luar. Teman-teman itu biasanya aneh-aneh bawanya. Jadi kadang kalau nggak pengen cari gunung yang baru yang belum pernah didaki, yang udah pernah, yang treknya nggak terlalu berat itu, dulu pernah diandong bukit, ketinggiannya sekitar 1.700-an ya. Iya. 1.700-an itu kan daki cuma 1 jam. Itu emang sengaja mau niatnya camping ceria. Camping ceria waktu itu bawa makanannya ya lo. Bawa ayam 3 kilo. Ayam 3 kilo. Serius sih, Mas, aku gak ngapus sih. Sumpah. Tapi ayam matang. Ayam entah dimasak di atas. Ayam 3 kilo terus karena itu bertepatan habis lebaran itu bawa ya ini kesalahannya di sini. Kesalahannya di sini kesalahannya. Di sana itu nggak ada mata air, bawa sirup. Yang butuh air banyak sama Astor. Ya, gitu. Jadi 2 hari itu nggak minum air putih, minum sirup jeruk itu. Sampai ini ini gatel gitu, telaknya itu. Wah, ya ternyata enak lucunya ya. Selain rekoso. Sekarang aku
pengen ngerti pengalaman yang tak terlupakan, Dok. Tak terlupakan. Tak terlupakan nih maksudnya konteksnya horor atau gimana? Iya, apapun. Pengalaman paling Kowe ora mungkin lali karo kejadian paling kuwi. karo gunung lah. Karo gunung kuwi. Kalau salah satu gunung ya yang nggak terlupakan tapi ya trauma juga. Kadang dulu pernah ditawarin naik ke sana lagi, tapi nggak mau karena ya takut ada salah satu gunung lah di Jawa. Gunung masuk jajaran gunung tertinggi juga di Jawa. Dulu pernah hilang di sana. Hilang. Hilang tersesat. Oh, tersesat. Hilang. Pirang dino? 3 hari 2 malam. Sese. 2 malam. Kowe mendaki ning kono berapa malam? Jadi estimasi pendakiannya itu niatnya sampai turun ke bawah itu 3 hari 2 malam. Tapi karena tersesat tadi ketambahan 3 hari, jadi mau hampir seminggu di atas. 3 hari 2 malam tuh hilangnya. Hilangnya. Itu tersesatnya pada saat kowe wis selesai mendaki apa? Apa pas mau naik? Udah turun dari puncak. Ya, kecil. Udah turun dari puncak. Jadi udah turun. Lu rombongan 5 orang. Oh. 7 orang. Yang 2 orang aku sama temanku. Oh. Yang 5 orang ini karena kan open trip dulu. Oh. Gabungan dari teman-teman dari beberapa daerah dari Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Depok dan sebagainya. Yeah. Itu 5 orang naik bareng, udah dari puncak turun. Temanku yang 2 orang dari Jakarta ini kan kembar, cewek. Iya. Itu dua-duanya sakit. Oh. Karena dari pihak open trip itu kan menyediakan P3K. guide sama porter buat bantu bawa barang bawaan. Setelah itu kan karena mungkin sudah pada capek, banyak cekcok, akhirnya sebenarnya saat turun itu udah kelihatan ada yang capek banget, ada yang udah mau drop, ada yang sakit. Guide-nya itu bilang yang 2 orang cewek ini harus pokoknya secepatnya sampai base camp biar bisa ditangani, biar bisa dirawat. Kalau soalnya kan kalau di sana peralatannya terbatas. Tapi teman-teman yang 5 ini termasuk aku sama temanku ini maunya istirahat dulu, soalnya capek. Hanya banyak cekcok, akhirnya diputuskan karena 4 orang ini salah satunya itu ada yang udah senior, maksudnya udah lama lah, udah sering daki. Akhirnya berani memutuskan kalau kayaknya jalan duluan biar ini saya sama teman-teman, itu yang bilang temanku, saya sama teman-teman turun terakhir aja mau istirahat. Jadi guide sama teman yang cewek tadi turun, tinggal 4 orang. Turun sampai istirahat. Itu peristirahatan kedua setelah tadi. Jadi tadi istirahat pertama kan. Pertama yang guide tadi turun duluan sampai bawah. Nah, dari sini turun lagi ke titik selanjutnya, pos bawahnya. Sampai pos bawahnya baru sadar kalau tendanya itu ketinggalan. Oh, ketinggalan di tempat sebelumnya. Tadi. Jadi pas sampai di bawah sini, guide-nya dari sini udah mau turun, bilang ternyata tendanya ketinggalan. Di atas. Dijelaskan titiknya sebenarnya. Ini di sini nanti kamu sini. Sudah paham. Terus kok iso lagi? Karena guide-nya turun, 3 orang ini 4 orang tadi cekcok. Aku sama temenku dan yang masnya itu sama temennya lagi cekcok. Mau yang naik siapa? Bingung. Yang naik siapa? Bingung. Yang ambil tenda akhirnya lama-kelamaan malah cekcok sendiri-sendiri. Jadi enggak urusan. Intinya enggak diambil ya udah. Tapi kan itu tendanya siapa? Itu tenda sewa. Wah, modar. Terus karena itu kan kalau nggak dikembalikan kan harus ganti. Harganya juga lumayan. Iya. Karena malah lama-kelamaan aku sih di pojokan loh, Mas. Karena aku kan paling kecil waktu itu. Aku SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya. Anjir. SMP kelas 2 sih membisik nih. Berarti sejati ya. Mendaki sejati ya. Sekolah. Awalnya ke SD. SD, berarti SMP wis mengalami tersesat. Gila. Anjir. SMP kelas 2 itu SMP kelas 2. Terus si Danis sing ngambil ke atas, kowe? Akhirnya aku yang disuruh. Disuruh apa atas inisiatifmu sendiri? Enggak, aku enggak punya inisiatif, Mas, enggak tahu. Ya, kecil ya, maksudnya sih. Masih kecil. Terus ya mau disuruh ya karena mau enggak mau soalnya kepepet mau pulang juga kan. Soalnya. Terus Danis ambil berapa kilo? Maksudnya berapa jam kamu naik lagi? Kalau naiknya itu mungkin 1 jam kurang. Anjing atuh. Tapi yang bikin lama itu sebenarnya pas di atas karena di sini kan pos yang istirahat tadi lumayan lebar, ada tanjakan. Habis tanjakan itu sabana kayak pada rumput. Oh iya, pada rumput ya, benar.
jalan yang biasanya dilewati orang sama yang nggak dilewati itu kan jelas. Iya, ada jalan Biasanya setapaknya. biasa buat lewat Iya, kaki kan benar-benar. tahu kan biasanya. Tapi kan ada banyak cabang situ. Sebenarnya tujuannya cuma satu, puncak, tapi ada yang lurus gini, ada yang lewat muter sini, ada yang langsung lurus ke sini. Itu kan banyak. Sampai di atas itu lupa tenda. Tadi lewat jalan yang mana, tendanya ditaruh di mana. Itu sampai itu. Tapi Awal-awal- tenda sudah wis kecekel sih tenda. belum. Oh, belum. Heeh. Itu masih nyari-nyari. Heeh, nyari-nyari. Masih nyari-nyari. Jadi karena semua jalan itu tak coba, jalan setapak, cabang-cabangan itu. Sebenarnya jalannya kelihatan sih, nggak ada pohon, soalnya cuma rumput-rumput sama lavender di sana. Saya bentar. Nek temanmu sing tadi, temanmu yang gue udah kenal, Nunggu di bawah. Di Oh, bawah. nunggu. Nggak ikut. Aku sendiri naik. Ya. dia nggak ada inisiatif Enggak. nunggu. Karena katanya waktu itu yo Capek nggak banget, nggak oh, kuat oke, lagi oke. kalau mau naik. Aduh. Terus akhirnya cari tenda sampai setengah jam. Ketemu tenda, tapi lupa jalan turun. Karena gini mas, Gundeng. gini mas, kalau kita naik itu tujuannya cuma satu puncak. Puncak. Tapi kalau turun itu bawah, lebar. Lebar. Oke, ya tahu. Ya. Gimana ya, Mas? Heeh, emang kan mengerucut gini. Kalau Pas puncak turun jalannya banyak, puncaknya di sana kan Kelihatan. bisa di logika. Oh, Iya. berarti arahnya ke sini. Kalau turunnya nggak tahu kemana. Iya. Lebar Turun juga. lebar. Heeh. Terus Ditambah nggak ada navigasi, karena navigasinya itu kowe nggak yang bawa menandakan- kompas? Waktu itu nggak bisa pakai malah. Nggak bisa pakai. Nggak bawa dan nggak bisa. Mm. Terus akhirnya tenda ketemu jam 5 sore, jam setengah 5, jam 5, kabut tebel. Center kuning, tapi baterainya udah agak low. Jadi nggak bisa nembus. Yang jadi patokanku sebenarnya salah juga. Jadi patokan itu yang penting di depanku mungkin nggak ada 3 meter, nggak sampai 5 meter center tembus itu. Heeh. Di depanku 2 langkah 3 langkah ke depan itu masih jalan setapak, berarti aman. Oke. Tembus Patokan. kabut. Tapi nggak bisa jauh, mandang jauh ke depan. Kalau gini kan kelihatan semua mas. Itu paling cuma sampai situ itu, cuma sampai situ. Jarak pandangnya Jarak pandang, sangat jarak pendek pandang ya. sangat pendek. Tadi yang di pikiranku yang penting kalau di depanku masih jalan setapak, berarti ini jalan yang dilewati pendaki. Iya. Ternyata bercabangnya itu ada yang ke hutan, ada yang ke bawah, ada yang nganan gini itu ada namanya jurang, kedalamannya 70-50 meter. Jangan disebut lah, Iya. disebut Oke. pada tahu semua jurangnya itu karena itu ikonik sih di sana. Heeh. Di sana akhirnya aku ambil jalan kanan karena kalau dari tanjakan ke kiri itu arah puncak. Aku logikaku kalau ke kanan berarti arah turun. lagi. Oh. Benar. Ternyata belum sampai belokan itu udah belok dulu. Oh. Sampai turun terus karena kabut terus aku mikirnya hemat center tak matikan. Waktu itu masih lumayan cahaya masih ada lah. Masih ada. Sampai maghrib kok nggak ada jalan. Nggak ada jalan setapak. Jalan setapak tapi nggak ada vegetasi, jadi pohon-pohon. Oh. Mikirnya kan jalan setapak sama rumput kan, rumput yang keinjak itu kan pasti Iya. itu kan kelihatan. Kelihatan. Kalau ini jadi nggak ada rumputnya, jadi pohon-pohon. Waktu itu Lu mikir tersesat, aku udah mikir. Tersesat belum. Oh. Mikirnya, Oh, pala mikirnya itu jalannya bisa sampai ke tempat Oh, tadi. iya. tempat tadi. tadi. Karena kalau baca informasi, dulu kan cari-cari tahu dulu Iya. kan, dulu informasinya itu ada 3 jalan dari atas ke situ. Ada 3 jalan dari atas ke situ. Jadi tak pikir Iya, salah terkenal. satu jalan, tapi Ah. aku belum tahu, belum pernah lewat situ juga. Ternyata malah masuk hutan. Masuk hutan. Masuk hutan yang vegetasinya lumayan rapet karena kerasa banget lembab gitu. Lembab banget, Rumputnya tinggi-tinggi. nggak ada rumputnya. Oh, nggak ada rumput. Nggak ada rumput. Rumputnya nggak setinggi di sabana. Tapi pohon-pohon. Tumbuhan pakis, lumut-lumut pakis, pohon-pohon Sendiri bener-bener. Sendiri, Nggak ada, sendiri. nggak papasan juga. Ya? sendiri. Jadi maghribnya aku nekat jalan lagi mas, karena belum ketemu pos itu sampai jam Oh, 8 nekat. 8 malam, Nekat. jam 9 malam pakai senter. Terus ternyata jalannya Semakin rakaruan. familiar, Oh. beda sama dilewati tadi. Akhirnya bingung di situ. Udah ngerasa anak iki tersesat ini. Sebenarnya nggak boleh panik sih, tapi saat itu aku nggak bisa kontrol panik. Karena kalau panik kan bingung mau ambil keputusan apa. Jadi ini yang keputusanku saat itu tuh tetap turun terus. Tetap jalan. turun sampai nemu ada jejak kaki kayak kucing. Tapi jaraknya hampir 1 meter. Yang bikin takut di situ sebenarnya. Jejak kucing. Continuous Jadi itu 1 segini. meter, 1 Jejak meter, kucing 1 kan meter. kayak gini teman-teman. Mm-mm. Jaraknya segini mungkin sekitarnya. Yang kedua ada kotoran.
kotoran hewan, Heeh. kotoran model-model kayak kucing-kucing kan Kucing, identik kan? Iya, Nggak tahu. jauh-jauh kan? Iya. mambu. Ije hangat mas. Sumpah aku tak demok. Heeh. Masih hangat. Berarti kan baru, berarti kan habitat. Wah. Berarti kan ada hewan yang baru aja lewat situ. Kalau ada lewat situ. Ya, itu asik takutnya itu. Wah itu wait. Nangis Itu hari pertama ya? Kowe sempet teriak-teriak nyelui kancamu. Teriak enggak? Nggak berani. Enggak berani. Takutnya malah manggil. Takutnya malah ngundang itu hewan-hewan Hewan dan itu, sebagainya malah. Karena Di- panik yo. Dipikir Tarsan ya nek bengok-bengok. Malah tidak ngopi. Iya. Ngopi karo Itu hari pertama benar-benar. hari pertama. Akhirnya memutuskan untuk berhenti. Berhenti itu jam apa ya? Nggak tahu jam. Tapi mungkin udah malam ya. Malam kan sekitar jam 8, 9, 10. Aku nggak bisa bedakin mas. Soalnya Heeh. udah ketemu jam 5, jam 6 itu vegetasi rapat banget, Rapat udah banget, nggak ada udah cahaya. petang. Kowe enggak ada cahaya? Blackout apa masih ada Ada remang-remang. remang-remang sekolah bulan? Remang-remang dari center sing lobet gitu, remang-remang banget itu. Loh, sekolah dhuwur enggak ada langit-langit. Nggak ada. Kan Blackout berarti? Blackout. Blackout, Wendeng. bener-bener Blackout. Anjrit. Ih, itu. Jadi senternya tak maksimalkan buat mendirikan tenda sama makan. Kowe Aku nggak tahu jam soalnya. Kowe nganggo tenda karo enggak padha wae, padha petenge ya. Sama aja. Ning Cuma tenda, bedanya melindungi aja, melindungi. Metu ning jaba masih gelap nih. Masih gelap lagi. Nah itu udah pikiran udah Kacau. Nangis, nangis. Kacau. Di situ nangis. nangis. Semalam nonton nangis. Nangis hari pertama nangis mas, hari kedua putus asa. Lagi masuk hari Tawa-tawa kedua sendiri ya. ya. Nanti dulu. Oh, masih. Ah. Oke, Masih lanjut, perjalanannya lanjut. masih lumayan dari situ. Malam itu makan tidur sampai hari kedua kan pagi. Jadi Masih ada perbekalan Masih ya. perbekalan masih. Masih aman, masih aman. Pagi itu akhirnya coba mikir terus mau ambil keputusan apa, akhirnya memutuskan cari jalan. Tapi sebenarnya itu masih setengah panik mungkin. Kamu enggak enak kepikiran balik munggah meneh? Oh, Itu bener, hari bener, terakhir. Bener gue mas, bener gue. Ah. Itu hari terakhir. Oh, hari terakhir. Hari kedua masih keputusan sih tak bikin masih tergesa-gesa setengah panik. Jadi cari jalan. Ya sebenarnya cuma muter-muter di situ dan malah nggak tahu arahnya kemana. muter-muter. Ya setiap cabangan. Ketemu lagi. Ya, jadi kan dulu pas cari jalan kedua itu, hari-hari kedua pas cari jalan itu, semua barang-barang yang ada di cabangan itu tak tinggal. Pertama mulai dari bab, ada ketemu pohon, tak tali pohon. Heeh. Jadi menandai, misalnya nanti kalau sampai sini kan berarti cuma muter lagi. Heeh. Buff, kaos, bungkus Indomie, semuanya tak tinggal sampai Berarti banyak yang sebagai tanda ya. sebagai tanda mas, biar nggak lupa. Soalnya kan nggak bisa toh mau nginget-inget ini pak, semua mirip. Mirip. Benar. Karena rapatnya itu kan. Terus akhirnya muter-muter sampai jam 2 siang apa jam Ya, berapa mungkin siang ya. Mungkin nonton dari matahari, soalnya nggak berarti juga. Nonton dari matahari mungkin sekitar jam itu. Arloji, jam dinding. Arloji. Ora iso, hei, jam tangan. Iya, wih maksudnya. Terus kan matahari tembusnya nggak di semua tempat. Jadi ke beberapa titik tok Sirut, lembab yang banget ya ada berarti. kan sinar matahari. Jadi tahu matahari arahnya di mana. Oke. Akhirnya itu tuh tahu. Terus hari kedua itu masih belum putus asa, masih belum putus asa, masih belum menemukan Menemukan jalan jalan. pulang. Tapi sempat katamu tadi muter-muter sempat nemui tandamu itu lagi. 2 Enggak. kali apa 3 kali gitu mas. Itu yang terakhir sampai terakhir nyoba hari itu. Terus akhirnya Kowe enggak kepikiran wi dubong-bong ke demit. Demit. sempet ada Sempet waktu itu. waktu itu. Padahal ki jalanmu muduk ya. Kok iso ketemu kuwi Turun tapi banyak buntu mas. Karena di sana itu banyak jurang. Oh, banyak jurang. Banyak jurang. Karena atasnya kan pasir. Ngilu aku san ceritanya. Jurang-jurang yang sampai ini kan. Kalau mau jurang itu tadi vegetasi kayak tumbuhan-tumbuhan banyak, terus tiba-tiba pasir. Lebih habis itu masih jurang. Oh no. Soalnya kalau pasir kan vegetasi nggak bisa hidup, jurangnya pasir, legoan gitu. Dalam puluhan meter mungkin nggak tahu berapa. Gila. Ukuran itu. Hari kedua tuh selama hari kedua we Iya, ngopo we? Muter-muter itu. Muter-muter tok. Muter tok. Sampai ketemu bengine. Sampai ketemu sore. Nggak Sam- berani malam karena takutnya kalau ada hewan gitu. Sampai ning kono isuk putus asa meneh. Masih. Hari kedua mulai Mulai apa ya? Bawa pikir ke apa? Mulai depresi. depresi ini kayak udah ketawa-tawa sendiri ini. Putus asa sampai nggak tahu mau ngapain, kayak kisahnya guyu gitu pak. Ya bener juga. Oh iya. Guyu Mungkin gitu ya. sampai bingung. Terus akhirnya tak coba buat tidur tapi Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur, tapi malah nggak tahu halusinasiku apa ada beneran, aku nggak tahu. Itu dulu pas ditendai
kan tidurnya di pohon terus ada akar besar. Iya. Tendanya tak taruh di tengah-tengah situ. Ini medeni banget itu. Berarti gede ya. Pohonnya besar tapi nggak tahu pohon apa juga. Orang ngegas lah pasti. Yes, bagasmu kok hilang. Aku sing pikiranku banyak waktu itu ada desas-desis kayak orang bisik-bisik. Apa orang bisik-bisik atau ular. Oke. Pikiranku rancu di situ toh, nggak tahu ini apa terus akhirnya yo isonya nangis mas. Aku yo stres lah, bingung nggak tahu ngapain. Aku the best nih jero tenda momen kalau iki engko arep enak kewan apa-apa. Wis pasrah. Dan nggak iso bayangke sih, nggak iso bayangke sih. Akhirnya malam kedua tersesat. Malam gue bener-bener berhenti nangis di tenda sama mikir. Istirahat terus bisa tidur mungkin karena kecapean cuma berapa jam, 3 jam, 4 jam sampai hari terakhir. Perbekalan hari kedua? Hari kedua masih lumayan lah, masih cukup buat dari itu. Minumnya itu mulai habis. Jadi hari kedua malam dulu kan bawa plastik buat masak nasi tadi, tadi. Plastiknya itu tak tempel ke di daun-daun pakis loh, daun pakis, tumbuhan-tumbuhan pakis itu di Pentiongke. Di tali sama dulu pakai seadanya Pak di situ ditali biar gini. Itu dibungkus plastik. Soalnya kalau pagi tuh ada airnya, embunnya itu lumayan lah dan masaknya nggak cuma satu tumbuhan, ada banyak. Itu sama lumut di tebing-tebing, ada tebing-tebingan kayak batu, bukan tebing batu. Itu ada lumutnya itu tak saruk pakai tangan loh. Terus di sini dipres itu juga ada airnya. Jadi minumnya dari itu. Wah, sebenarnya air masih ada, cuman kan aku masih punya pikiran buat cari jalan lagi. Iya. Kalau cari jalan lagi nggak tahu di sana masih ada tumbuhan bisa gitu nggak? Iya. Soalnya bisanya dicari pas malam. Akhirnya memanfaatkan itu. Akhirnya kowe menemukan ya. Ternyata kowe menemukan jiwa survival. Kowe tumbuhan pakis, metu banyune akhirnya kowe duwe ide. Oh, dulu pernah dapat dulu. Ada berapa lah. Tapi enggak sing belajar secara mendalam nggak cuma tahu berapa informasi tentang kayak soal lumut itu, ngerti. Kowe kan garuk ono terus, gue pecel toh. Sambal kacang sih Pak. Ya, saya buka pecel Madiun itu. 1 menit. Terus selanjutnya hari ketiga itu bener-bener nggak tahu pokoknya aku udah nggak tahu tujuan hidup mau ketemu apa enggak, yang penting nyari sampai nggak bisa jalan lagi. Terus hari ketiga itu nyari terus, masih muter-muter jalan yang sama sampai jam berapa ya, mungkin jam 1, jam 2 siang panas banget itu. Punya pikiran mau cari balik ke puncak lagi, karena punya pikiran gitu karena kalau puncak itu tujuannya cuma satu. Tapi kan tenagamu mesti wis entek. Yo wis entek, cuman yo sak kuwate lah saat itu Pak. Sak kuwate lah, pokoknya sak kuwate nyoba munggah meneh. Karena nek munggah kan satu Mas, puncak cuma satu, tapi kalau turun arahnya luas. Ngerucut kalau puncak. Akhirnya cari itu karena cari jalan muter-muter juga dan matahari nggak tembus vegetasi waktu itu. Aku lihat puncaknya tebak ya Mas, tebal. Aku bisa tahu puncaknya di mana gimana? Saya menek wit ya. Iya betul. Aku menek wit cari lokasi puncak di mana, terus tak eling-eling arahku harus ke sana. Bener-bener menek Dur Mas, lumayan lah. Berapa ya? Mungkin 2 meter lebih. Lebih Pak, mungkin 2 meter gak saat. 5 meteran. Wow, 5 meter ya? 5 meteran. Nggak sampai puncak pohon ini, tapi yang penting puncak udah kelihatan dulu. Udah kelihatan. Nah, gimana caranya aku lihat puncak? Waktu itu akhirnya lihat puncak, nyoba naik lagi. Ternyata yang di pikiranku lihat puncak itu nggak semudah ya ada di ekspektasi. Anjir. Aku baru tahu ternyata kenapa jalan pendakian itu udah ditentukan, karena nggak semua jalan itu bisa dilewati buat ke puncak. Jadi di depanku itu jurang Pak waktu ke atas. Jadi ketemu jurang, terus nggak tahu lagi. Wih, ke puncak itu kono, gue lewat kono ternyata jurang. Ini depan udah nggak ada jalan, jurang lah kayak gini. Mau puncak di sana nggak bisa, mau lewat mana? Terus cari jalan lagi nggak tahu. Mau motong jalan lagi nggak tahu, ini bisa dilewati nggak? Nggak tahu ini habitat hewan apa? Nggak tahu juga waktu itu. Sempat terus mikir gue ya. Akhirnya terus coba cari jalan ke puncak itu nemu sungai. Itu arah ke puncak ya? Bukan sungai besar tapi kan aliran air. Arah ke puncak ya. Aku akhirnya minum situ istirahat terus ikut ke aliran air.
Akhirnya ikut aliran air. Aliran air nggak terlalu besar. Pikirku siapa tahu bisa ke sungai. Oh iya. Iya, masuk akal. Turun terus. Itu udah nggak takut minum kan waktu itu. Karena aku ngikut ya Air. Terus sampai turun terus, air itu nyabang. Aliran airnya nyabang. Ada ke sini sama ke bawah, tapi ke bawah itu cenderung nggak deras, agak kering. Cuma basah becek tanah gitu. Akhirnya aku nggak ngikuti air yang deras, tapi ikut lurus turun terus. Yang becek? becek kuwi mau. Ya lurus terus, tuh posisi air udah habis. Makanan tinggal itu biskuit rumah kelapa asing. Ada yang merah, yang bungkusnya merah, bikin Sini seret dipangan gitu, seret ya. seret banget loh mas. Ya tinggal itu. Kenapa AC? Kenapa kok orang ngikuti sing deres? Sing deres. Apa berpotensi air terjun? Karena lihat ke sana itu posisi aliran itu nggak langsung turun, kayak ngelandai dulu. Nggak tahu ngelebarnya kemana juga nggak tahu. Oh, oke. Mungkin kesuwen gue ya. Pikiranku udah nggak jernih juga seperti itu mas waktu itu. Akhirnya nyoba ikut turun terus sampai ada lihat di atas sih jembatan yang tak lewati waktu mendaki. Itu masuknya pos 2 antara pos 2 pos 3. Jadi ada jembatan. Nah, itu sudah mulai terang, udah mulai agak lega. Wah, aku mulai. Oh, tapi nonton lagi sekon dhuwur ya? Dari bawah, aku di bawah jembatan nih. Oh, di bawah Tapi jembatan. nggak di bawah langsung, mesti kelihatan loh jembatan. Akhirnya aku cari di bawah jembatan, terus ada batu-batu itu nyoba naik ke batu-batu. Pokoknya gimana? Cara aku ikut juga. Nggak naik ada pendaki lewat bisa tahu kalau di sini ada orang. Akhirnya di situ. Berarti kamu Nunggu Nunggu? jam 5 sampai jam 7 baru ada orang lewat. Nganggo 7 senter. malam. Enggak, Mas. Orang no senternya mati no bisa. Ora maksudnya Mati. sing pendakine ngerti. Iya kan bawa senter, bawa telam kan daki malam. Ku jelo-jelo. Itu 3 rombongan, Mas. Yang 2 lari, Mas. Oh, dikirane malah Kira Debet. 2 rombongan lari. 2 rombongan pas aku minta tolong, Mas, minta tolong lari naik. Yang satu lari turun lagi. Jadi pertama ada rombongan. Aku panggil. Dia nyorot, takut. Naik, lari. Karena kowe ratus telung dino. Mambu banget pas Mambu banget ya? Mambu banget, Pol. Pambimu suwek-suwek paling. Enggak, ngidak telek mau lho. Oh iya. Terus yang kedua ada rombongan lagi, rame sebenarnya. Yang kedua mungkin ada 7 orang, 9 orang ini. Tak panggil juga, lari. Lari turun. Semua. Lari. Ya, Pak. Yang satu, yang paling belakang lari turun, yang lain nggak tahu. Wih, aku marah-marahin. Lurus. Kuwi episode hilang liyane meneh. Aneh aja-aja. Kuwi malah hilang. Yang satu turun lagi, yang sisanya itu lurus naik ke atas. Ada sebagian yang paling depan itu lari, tapi yang lainnya coba jalan ngikutin itu. Terus aku apa jenenge? Pakai cara lain. Teriak-teriak, mas aku wong lho, mas aku wong. Terus tapi nggak percaya tuh, akhirnya ada rombongan ketiga yang ngasih informasi ke ranger di bawah. Soalnya waktu itu evakuasi baru mau dimulai. Oh. Kowe sempat dinyatakan hilang. Karena syarat pencarian ini kan kalau nggak salah lebih dari 24 jam apa lebih dari 48 jam loh waktu itu. Aku baru start hari ketiga. Jadi baru ranger baru dikumpul ke waktu itu. Mau melakukan pencarian. Ada pendaki 3 orang tadi. Tak pas lewat di jembatan itu aku teriak-teriak. Terus yang satu takut, yang satunya nyorot ke bawah. Terus dia bilang ke temennya, intinya ini masnya yang kemarin hilang, yang sekarang dicari, mau dalam pencarian. Terus akhirnya bilang, mas tunggu di situ sebentar, saya cari bantuan. Itu udah lega banget itu. Tinggi tuh mas? Jembatan sama bawah? 5 meter, 6 meter Pak, sekitar itu. Wadalah, yo ini ya, semene ya. Nek ora ya dhek iso munggah mulih ya. Iya. Terus 3 orang itu, pendaki yang 3 orang itu akhirnya bilang ke temennya, pokoknya nggak tahu bilang apa, tapi yang satu suruh tunggu di situ, yang 2 mau turun cari bantuan. Nah, lucu sih mas. Yang satu ini takut, yang takut tadi toh malah sih ditinggal situ, suruh nemenin aku 5 menit turun temennya, dia melu mido mas. Akan bingung ya, kira ditulungi orang lo, bingung. Mas mau kemana mas? Mas tunggu dulu mas, tak akan teriak-teriak, tapi dia malah lari turun. Tapi setelah itu nunggu, aku nggak kemana-mana karena mikir harus bener-bener penolong. Udah cari bantuan. 1 jam ke atas tuh rame. Ranger, tim SAR, sama juru kuncennya di situ naik kan. Akhirnya naik ditandu, itu udah evakuasi. Ditandu, jadi ada yang turun 1 terus ditandu, tarik ke atas, terus dibawa ke bawah. Tapi itu sampai opnam berapa hari? 3 hari di sana. Karena dehidrasi.
namanya karena dari Tetap opnam ya? karena saya sampai biru ternyata sih, Pak. Sampai biru, sampai sini, sampai ngelutek-ngelutek. Ini apa? Hipotermia? Hipo bisa, dehidrasi bisa, Oh, kekurangan dehidrasi. cairan. Ya itu setelah itu Benar. tadi udah evakuasi, udah turun ke bawah. Dan ternyata tim SAR itu bilang titikmu hilang itu di mana Mas? Aku nggak tahu sebenarnya, pas ditanya titiknya di mana nggak tahu. Ditanya aku jelas jelas Awal mula hilangnya tadi? Tadi dari sini saya belok ke sini Pak, jadi belok kanan sebelum yang seharusnya ke Belok. arah pos bawah, saya udah belok dulu. Terus ada alas itu, hutan namanya alas apa gitu. Itu bilang itu kamu turunnya sekitar 7 jam Mas. Terus naik lewat situ. Tapi kamu bisa sampai ke pemukiman lagi, tapi turun lagi 9 jam. Itu udah sampai pemukiman. Terus Kudune. kalau misalnya nurut turun terus Heeh. sampai pemukiman 9 jam. Tapi aku nggak tahu karena nggak tahu juga kan, akhirnya cuma muter-muter di situ. Oh. Kamu bilang nih, aku kurang muter-muter pak. Iya, 2 hari itu, hari kedua saya muter-muter, saya nandain banyak tuh. Bawaanku carrier penuh tenda itu sampai hari terakhir. Tas itu nggak tak bawa Mas, cuma bawa mantol, emergency blanket, pisau, sama air minum, sama makan tadi. Tenda buat tinggal? Tinggal karena nggak kuat bawanya. Kesel Ya ya. udah nggak pikiran Pak. Hari terakhir tuh, akhirnya dievakuasi, pulang ke rumah. Tapi Akhirnya. Tapi maaf, pas perjalanan gue ada rasa mistis gak? Maksudnya pengalaman mistis. Enggak. Sidik gue. Nah, enek. Pas hilang apa? Pas hilang. Pas hilang nih, pasan. yang aku rasa tadi yang pas di tenda Cuma itu tok. saya tak rasa itu karena pikirannya udah Nggak kepikiran ke situ Mas. Pikirannya gimana pulang, pengen pulang pikirannya. Ya, Kasusnya kesel. di situ orang hilang lumayan loh Mas. Ada Kasus orang hilang banyak? kalau dari zaman dulu ya, kalau dari tahun-tahun yang lama itu lumayan. Anggota keluarga aku juga ada yang hilang di sana dari 2012. Wih, Nggak ketemu sampai sekarang. Serius nih. Saya juga. Oke. Terus mana dulu tuh salahanku juga nggak izin. Ijen. Orang Aduh. tua juga ngizinin juga. Tapi saudaranya tadi akhirnya belum ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu. Kejutan. Ya. Tanpa Anda ketahui, kita hadirkan. Ya, tapi ya, terima kasih ya Dok ya. Takut bisa nggak? Apa? Sing menguatkan dirimu iso dadi kuat bertahan 3 hari 2 malam. Yangmu mesti. Kelingan sopo mungkin. Soalnya aku tedahan kurang tak tembak ya. Orang waktu itu karena pengen pulang yang pertama, tapi yang kedua ketiga Sing udah paling banget nggak menguatkan. peduli, udah pasrah sebenarnya. Nggak pengen juga tapi pasrah. Yang penting pokoknya sing pikiranku nyoba cari jalan pulang sampai nggak bisa jalan. Terus sampai nggak punya pikiran demi apa, pokoknya kelingan mulai no ya. sopo, Pokoknya pulang. Nah, pokoknya pengen mulai ya. Ketemu orang banyak lagi. Ngono. Turun lagi ke pemukiman. Base camp, pikiran cuma itu. Itu adalah alasan yang nyata. Nyata. Jadi nggak gaya-gaya filosofis. Ayo, aku pengen ketemu. Tapi kan kadang rata-rata cerita dong ngono. Aku yang menguatkan aku adalah aku pengen ketemu orang tuaku lagi. Ah, filosofis. Oh, ketemu orang tuanya Pak Dune kok. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Dok. Siapa Adi? Wah, udah memberi sebuah cerita sing guwendeng ya. Gendeng sih. Sangar banget, sangar pol. Enggak enak. Gali. Ah, galian setan. Aku nggak iso bayangin kita mengalami seperti itu. Aku nggak mungkin sekuat itu, mungkin aku mending telepon uang gitu. Telepon. Oh iya. Aku mending mendaki gunung lewat YouTube. Oh iya, podo. Aku dia lewat YouTube enak ya. YouTube. Bisa nang omah kan. Nek luwe mangan nek ngantuk turu. Terima kasih untuk kokok ayam kepuk Moka. Demrongos. Ya, makasih untuk masyarakat Jabingan. Tonton terus, jangan lupa subscribe. Wah, lagi bisa nih lah ngomong. Jangan lupa subscribe, guys. Rasa. Oke, yang penting ditonton terus, di-share ke teman-temannya, siapa tahu bermanfaat ya cerita Ndok ini. Kalau mau naik gunung, jangan takut Jen ya. Jangan takut, disiapkan perbekalan dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, izin orang tua itu penting teman-teman. Nah, supaya keluarga kalian tahu kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. iya. Izin yangmu ora penting. Penting. Nah, penting. Yang mau tinggal daki loh, karo wong liya. Nah, bener. Didaki wong liya. Heeh. Benar. Nanti didaki gunung liya kan. Iya. Oke Mas Dimas, ya kita sepertinya sudah cukup hari ini pamit. Terima kasih masyarakat Jabingan, sampai jumpa lagi di Jabingan selanjutnya.